Miss semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Semua dalam keadaan sehat kan? Nah, anak-anak Miss semuanya, tetap Miss ingatkan ya, jangan lupa berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan ya anak-anak dalam melakukan setiap aktivitas kamu dalam satu hari ini. Nah, anak-anak Miss semuanya, hari ini kita akan masuk mata pelajaran IPS, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, anak-anak Miss semuanya, kamu boleh buka ya buku kamu halaman 161. Nah, anak-anak Miss semuanya, kamu perhatikan ya. Nah, coba kamu lihat dalam video ini anak-anak, ada sebuah kapal. Nah, kira-kira ini kapal apa anak-anak? Nah, iya ya, ini adalah kapal pinisi. Kemarin kita sudah belajar ya anak-anak. Kapal pinisi merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ya, dan merupakan kebanggaan kita semua ya anak-anak. Kapal pinisi ini merupakan kapal istimewa anak-anak, yang mana semuanya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Nah, luar biasa ya anak-anak, hebat ya. Nah, itulah anak-anak, nenek moyang kita memang terkenal kejayaannya dalam konsep maritim ya anak-anak. Maka sampai tercipta lagu nenek moyangku kemarin ya, nenek moyangku seorang pelaut. Masih ingat kan anak-anak? Nah, itulah kejayaan nenek moyang kita pada zaman dahulu dalam konsep maritim ya anak-anak. Nah, sekarang kita juga sebagai generasi penerus anak-anak harus juga berjaya anak-anak seperti nenek moyang kita kemarin. Nah, anak-anak Miss semuanya, kondisi geografis Indonesia membuat Indonesia memiliki keragaman budaya. Nah, anak-anak, itu bisa dilihat dari adat istiadat, juga dari agama, tradisi, bahasa, dan lain-lain. Nah, anak-anak Miss semuanya, di sini Miss mau sampaikan ciri-ciri keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada 4 ya anak-anak. Nah, kamu juga boleh lihat di buku kamu ya. Yang pertama, keragaman suku. Nah, anak-anak Miss semuanya, ada 19 suku induk yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, keragaman bahasa. Nah, Indonesia merupakan rumpun Austronesia ya anak-anak, dan banyak bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anak Miss semuanya, dari keragaman religi atau agama. Nah, ada 6 agama di Indonesia ya anak-anak. Kamu masih ingat kan? Tahu ya anak-anak, yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Kemudian yang keempat anak-anak, keragaman seni dan budaya. Nah, ini banyak ya, bisa dilihat dari seni tari, seni musik, seni rupa, dan lain-lain. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anak, keragaman budaya yang ada di Indonesia ini memiliki dampak ya anak-anak, yang dilihat dari segi kebudayaannya. Yang pertama anak-anak, timbulnya beraneka ragam budaya akibat pengaruh luar. Nah, karena mudahnya pengaruh luar masuk anak-anak, maka banyak budaya-budaya asing yang timbul seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena pengaruh budaya asing itu, budaya luar itu, maka masyarakat banyak juga yang lebih mengenal budaya asing daripada budayanya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, dampaknya yaitu dari segi tontonan. Nah, anak-anak semuanya, banyak tontonan yang datang dari luar ya yang kita tonton. Maka banyak juga artis-artis atau kita meniru-niru gaya dari budaya asing itu ya anak-anak. Padahal kita juga memiliki budaya kita sendiri ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian dari yang keempat, dari perdagangan dan pariwisata, maka kebudayaan Indonesia lebih dikenal. Nah, anak-anak semuanya, Indonesia merupakan negara kepulauan ya anak-anak, negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, anak-anak semuanya, setiap pulau itu terpisahkan oleh perairannya, lautannya. Negara kita adalah negara negara maritim ya, yang terdiri atas lebih banyaknya wilayah perairan atau laut ya anak-anak. Maka transportasinya juga berpengaruh anak-anak. Kita tidak cukup hanya transportasi darat saja, tapi juga harus ada transportasi udara dan juga transportasi laut ya anak-anak, kapal. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali bandara udara dan juga pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak Miss semuanya, Miss akan tunjukkan kepada kamu ya, kamu perhatikan ya. Nah, anak-anak, ini merupakan peta jalur transportasi udara yang ada di Indonesia. Kamu perhatikan ya.
Nah, anak-anak, ada banyak bandara udara di Indonesia ya. Nah, mari perhatikan di antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Sentani di Papua, Bandara Patimura di Ambon, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandara Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan, Bandara Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, anak-anak, ini merupakan nama-nama bandara udara yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Kamu perhatikan ya. Nah, anak-anak, selain pelabuhan, ada pelayaran ya anak-anak. Nah, ini dia merupakan peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, kamu boleh perhatikan ya anak-anak petanya ya. Nah, anak-anak, mari perhatikan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia ya. Pelabuhan Bakauheni di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk di Bali, Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Ambon di Maluku, Pelabuhan Jayapura di Papua, dan Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat. Nah, anak-anak, ini dia merupakan nama-nama pelabuhan di 34 provinsi yang ada di Indonesia ya. Kamu perhatikan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Nah, anak-anak Miss semuanya, yang menjadi tugas kamu, jawablah pertanyaan yang sudah Miss buatkan dalam video ini ya anak-anak. Kamu menjawabnya, kamu boleh melihat dari video Miss ya anak-anak, dan juga dari buku kamu. Nah, anak-anak Miss semuanya, kamu kerjakan di buku catatan IPS kamu ya. Kamu semangat ya anak-anak mengerjakannya, buatkanlah tulisan kamu dengan rapi. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.